Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal transformation trendline. Anda mungkin pernah dengar namanya kalau sering naik kereta di Inggris. Ya, ini salah satu studi kasus yang menarik banget sih. Sumber kita kali ini dari buku Transformed ya, yang ditulis Marty Chegan dan rekan-rekannya di Silicon Valley Product Group. Jadi buku ini cerita gimana trendline yang awalnya agak kejebak model IT lama gitu. Betul, model yang kaku lah ya. Nah, itu dia. Gimana mereka bisa berubah jadi perusahaan teknologi konsumen yang lincah banget. Transformasinya cukup radikal memang. Coba deh bayangin kondisinya di 2014. Baru diakuisisi KKR, produknya udah ketinggalan zaman, terus software engineering-nya, wah banyak di-outsource, belum matang pula. Manajemen produknya hampir nggak ada. Iya, kondisi awalnya cukup menantang ya. Jadi tekanannya tinggi banget buat tumbuh cepat. Apalagi ada CEO baru kan, Claire Gilmartin dari eBay. Plus CPO dan CTO baru juga. Nah, itu dia pendorongnya. Mereka langsung nyadar, ini nggak bisa cuma perbaikan kecil-kecilan. Pokoknya ya semua bagian organisasi harus dirombak, harus berubah total. Oke, jadi langkah pertamanya apa nih? Mereka mulai dari mana? Yang paling dasar dulu, cara mereka membangun produk. Ini fundamental banget. Oke. Mereka langsung gencar rekrut talenta internal. Engineer, product manager, designer, semua ditarik ke dalam. Udah, stop outsourcing yang nggak perlu. Jadi bangun kapabilitas internal ya. Terus platformnya? Nah, itu juga. Platform langsung dipindah ke AWS, Amazon Web Services. Biar apa? Biar lincah, biar bisa gerak cepat. Iya. Cloud emang bikin lebih fleksibel ya. Banget. Dan yang nggak kalah penting, budayanya diubah. Ini krusial. Teknisi itu didorong buat benar-benar paham pelanggan itu maunya apa. Bisnisnya tujuannya kemana. Nggak cuma terima orderan, terus kerjain. Oh, jadi nggak cuma nunggu perintah gitu ya, harus proaktif. Betul, mindsetnya diubah. Menarik. Terus setelah cara membangun diubah, apa lagi? Langkah kedua, fokus ke cara mereka menyelesaikan masalah. Tim product management yang tadinya hampir nggak ada itu ya dibangun dari nol. Dibangun ulang ya? Perannya jadi gimana? Nah, ini beda banget. Kalau dulu mungkin cuma kayak pelayan bisnis gitu ya, nerima daftar fitur, terus yaudah kerjain. Sekarang mereka yang tanggung jawab penuh. Tanggung jawab buat apa tuh? Buat identifikasi masalah nyata pelanggan itu apa aja, terus ya mereka yang ngerancang solusinya. Solusi yang nggak cuma keren, tapi juga disukai pengguna dan nguntungin perusahaan. Harus seimbang. Desain. Tapi CPO-nya, wah, dia berhasil yakinin pakai data. Dia tunjukin bukti gimana tim desain yang kuat itu bisa bawa dampak bisnis yang signifikan. Oh, pakai data ya? Oke. Terus soal tim? Timnya juga ditata ulang. Dibikin supaya kurang ketergantungannya antar tim. Dibuat lebih mandiri, didukung sama arsitektur microservices. Jadi sistem besarnya dipecah jadi layanan-layanan kecil yang independen. Lebih gampang diupdate, lebih fleksibel. Wah, ini nih bagian favorit saya, soal pemberdayaan teknisi. Ada cerita soal Hack Day kan? Ah, iya benar banget. Itu momen penting. Jadi di Hack Day pertama mereka, ada satu teknisi, dia inisiatif aja bikin solusi simple tapi cerdas banget. Solusi apa tuh? Buat bantu pelanggan milih kereta yang lebih sepi, lebih lenggang. Kan sering tuh orang ngeluh kereta penuh. Nah, dia bikin solusinya. Keren. Itu kan masalah nyata banget buat penumpang. Iya kan? Dan dampaknya itu, wah, luar biasa. Nggak cuma pelanggan yang seneng, solusi itu sampai dilirik sama Google Maps dan AWS loh. Malah jadi memperkuat hubungan mereka sama AWS. Gokil. Itu bukti kalau inovasi bisa datang dari mana aja ya, asal dikasih ruang. Persis. Makanya, pemberdayaan tim itu penting banget. Oke, lanjut. Langkah berikutnya apa lagi nih? Udah cara membangun, cara memecahkan masalah. Langkah ketiga, mengubah cara mereka memutuskan masalah mana yang paling penting buat dipecahkan. Jadi lebih strategis gitu. Maksudnya gimana tuh? Timnya mulai nyadar, masalah pelanggan itu ternyata nggak cuma soal beli tiket doang, ada isu lain yang lebih luas. Kayak gimana kalau koneksi keretanya ketinggalan, atau keretanya telat, atau gerbongnya penuh sesak. Iya. Jadi ngelihat journey pelanggan secara keseluruhan ya, nggak cuma pas beli tiketnya aja. Betul banget. Kesadaran ini yang bikin visi produknya geser. Trendline nggak mau lagi cuma jadi penjual tiket. Ambisinya lebih gede. Jadi apa? Jadi teman perjalanan. Pendamping yang bisa bantu pelanggan di setiap tahap perjalanannya.
Nah, ini pergeseran besar loh. Dari sekedar transaksi, jadi bangun relasi sama pelanggan. Wow, itu visi yang kuat. Dan dari situ muncul inovasi lagi kan soal tiket seluler itu? Nah, itu dia. Penemuan kuncinya di situ. Mereka analisis data, ternyata ketahuan fakta yang cukup mengejutkan. Orang yang pakai tiket via aplikasi Trendline itu, Kenapa? Yus, cuma karena pakai tiket di HP? iya, ini benar-benar game changer buat mereka. Wawasan ini langsung dijadiin inti strategi produk baru, fokus penuh ke pengalaman seluler yang premium. Hasilnya, pertumbuhan yang konsisten. Keren banget ya kekuatan data kalau diolah dengan benar. Ada lagi nah inovasi menarik lainnya? Ada. Namanya split ticketing. Ini juga dari tim data science mereka. Split ticketing? Gimana tuh cara kerjanya? Jadi, sistem mereka itu secara otomatis nyari kombinasi beberapa tiket terpisah untuk rute perjalanan yang sama. Anehnya, bukan aneh sih, tapi seringkali total harga dari tiket-tiket terpisah itu malah lebih murah daripada beli satu tiket langsung. Hah? Kok bisa gitu? Ya, mungkin karena aturan harga tiket kereta di sana kompleks ya. Tapi intinya, sistem ini bisa nemuin celah itu. Ini rumit sih teknisnya, dan juga butuh persetujuan dari operator keretanya. Pasti alot tuh negosiasinya. Iya, tapi mereka bikin prototipe pakai data live. Dan hasilnya, pelanggan suka banget karena bisa lebih hemat. Dan ternyata, ini juga nguntungin semua pihak. Kursi kereta jadi lebih keisi. Wah, win-win solution dong ya jadinya. Betul. Contoh bagus gimana data dan teknologi bisa dipakai buat bikin inovasi yang nguntungin semua. Jadi kalau kita simpulkan nih kisah Trendline ini, Ya, ini contoh nyata ya. Gimana perubahan yang fundamental di cara mereka bangun produk, cara mecahin masalah, cara nentuin prioritas, ditambah lagi sama pemberdayaan tim dan strategi yang benar-benar basisnya data dan wawasan pelanggan. itu semua bisa bawa hasil yang luar biasa ya. Iya, bisa menghasilkan transformasi besar. Bahkan di industri yang kesannya udah matang dan kaku kayak perkeretaapian. Mereka benar-benar berhasil bertransformasi. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda yang dengerin. Coba deh renungkan. Di lingkungan kerja Anda, atau mungkin di bidang yang Anda minati, ada nggak sih masalah-masalah pinggiran gitu? Masalah di luar transaksi inti yang selama ini mungkin agak terabaikan? Pertanyaan menarik. Kalau kita coba lihat masalah itu dari kacamata pengalaman pelanggan secara utuh, secara menyeluruh, jangan-jangan mungkin justru disitulah ada peluang inovasi besar berikutnya yang lagi nunggu buat digali. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, sekian dulu ya kupasan kita kali ini tentang transformasi Trendline. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.